Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat kehidupan, pada kesempatan kali ini kami akan kembali melanjutkan kisah nyata misteri yang berjudul 1000 Hari bagian keempat. Selamat mengikuti. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyumannya menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi. Keluar sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya, telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo, kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya. Gimana kalau orang ia tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya ini? Punyamu kan?" Sri terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Tolong jaga Din, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di dapur, lantas ikut keluar. Menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini.
Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikitpun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini, ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang, ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum mengerti. Rambut yang dilepas temanmu kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu? Kan masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat, memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja. Karena mereka yang memiliki garis weton sama, Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya nggak hanya satu, bisa 3-10, aku tidak tahu. Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya, tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya, yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya. Dan tampaknya, Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun,
Ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi. Tidak tahu apa-apa. Seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Kerasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja, namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang yang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur, Mbah. Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini sebelum Mbah Kerasa tersenyum. Bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu, nak. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang kenapa mundur? Tanya Mbah Kerasa. Matanya mengintimidasi. Tidak, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Kata Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun, entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Kerasa mengatakannya. Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Mbah Kerasa tenang. Sok tahu, kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri melihat bingung apa yang terjadi sebenarnya. Saya ceritakan semuanya, dengarkan ya. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut, ya. Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian tidak akan selamat. Sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari itu namanya santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah tengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras menahan dendam kesumat atas insiden ini.
Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Della sekarang ada di boneka ini. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat waktu saya mengingatkan kamu, jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila sang Banarogo belum bertemu dengan sang Arturi. Della belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa sang Arturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri. Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya sang Arturi yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukan keluarga Atmojo, pasti sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya, ibu dari 2 anak. Satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Della atau mungkin sang Arturi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun, sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya, Nak. Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah kerasa pergi, Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali, kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi, Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa, ia cukup menahan diri. Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai.
Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga Cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati itu menjadi corak bahan utama, seolah memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya? Kata Dela, suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi.
Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakannya. kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamin. Lalu ia pun pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing penuh tanya. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. Mbak Sri, Mbak, ini aku Della. Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku Della, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi. Sampai keheningan itu menguasai senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia tertunduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar muncul kembali. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon. Pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Della juga datangin kamu semalam? Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju. Di sumur belakang, Sri yang baru saja tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Della kumat, kata Simba. Simba yang ngasih tahu kamu? Iya. Emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan.
Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menghisap rokok menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi. Saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana itu jimat? Nah, sahabat nasihat kehidupan, bagaimanakah kelanjutan dari kisah nyata misteri yang berjudul 1000 Hari ini? Pastikan Anda menyimak bagian terakhir dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di seri kelima bagian terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.